Masih ingatkah kita akan kisah ketika Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat di tengah perjalanan kehausan tiada air? Terakhir, saya hanya akan sisipkan satu cerita yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang soleh itu selalu Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Wa qala aidan man la yarham la yurham. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari di siang yang insyaallah penuh rahmat Allah ini kita hadirkan hati kita dengan sebenar-benar hadir, dan mari kita syukuri di hari Minggu ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis yang agung ini, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, majelis yang dikunjungi oleh arwah kaum salihin, dan insyaallah majelis yang dihadiri oleh pimpinan umat manusia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin hari ini hari terbaik kita selama tahun ini, atau mungkin selama 1 bulan ini, atau mungkin selama 1 minggu ini, di mana sejak tadi hingga saat ini lisan kita, hati kita, tubuh kita terlepas dari godaan dunia untuk mengenang orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, baik di barzakh, di padang mahsyar maupun di surga nanti, bersama orang-orang yang dicintainya. Datangnya kita semua ke tempat yang penuh barakah ini insyaallah karena kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah, karena kita menyayangi orang-orang yang disayangi Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita ingat diri kita ini, apa amal yang kita miliki, apa kebaikan yang dapat kita sodorkan kepada Allah, amal soleh apa yang dapat kita pertontonkan kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Wa kasbuna kulluh zalal. Amal soleh kita penuh dengan cacat. Salat 5 waktu kita tidak karuan. Masjid banyak yang kosong. Salat berjamaah kita pun mungkin cuman 1 minggu sekali di hari Jumat. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mungkin kurang banyak terkumandang dari lisan kita. Dosa-dosa yang semakin menumpuk-numpuk tiap hari pun jarang kita istighfar sebanyak mungkin. Sedangkan Ar-Rasul Al-Ma'sum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlindung dari segala dosa dan kekurangan, yang andai kata berbuat kesalahan yang terdahulu maupun yang akan datang dan itu tidak terjadi, Allah telah katakan, telah aku ampuni semua kesalahanmu yang terdahulu dan yang akan datang.
beliau sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Para sahabat menyatakan dalam satu majlis kami menghitung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku mohon kepadamu ya Allah ampunan dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Diucapkan oleh Nabi dalam satu majlis, dihitung oleh sahabat 100 kali. Berapa kali istighfar kita? Berapa kali solawat kita? Bagaimana solat kita? Malana a'mal wa kasbuna kulluh zalal. Kita tidak punya amal. Jangan sombong, jangan merasa kita ini sebagai ahlul jannah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menangis takut kepada neraka. Sayyidina Ali Zainal Abidin menangis takut kepada neraka. Sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in menangis karena takut kepada neraka. Para anbiya wal mursalin menangis takut kepada neraka. Sedangkan kita yang penuh dosa, mana tangisan-tangisan kita takut kepada neraka Allah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan setiap subuh dan maghrib selepas solat bacalah Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Apakah kita membacanya dengan hati yang hudur, hati yang khusyuk, mohon kepada Allah diselamatkan dari siksa api neraka? Hadirin yang dimuliakan Allah, fahadis sa'ah, inilah waktu kita untuk kembali kepada Allah, waktu untuk inabah, waktu untuk rujuk, waktu untuk bertobat, dan waktu untuk menebarkan rahmat. Coba kita dengar Al-Quran yang dilantunkan begitu indah, yang diakhiri dengan wahyu Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami sekali-kali mengutus engkau wahai Nabi illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi alam semesta. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidaklah Allah mengangkat seorang wali dari walinya kecuali hati wali itu adalah penuh rahmah, kecuali ia merasa menjadi manusia yang terburuk di zamannya, kecuali ia berprasangka baik bahwasanya semua manusia adalah baik. Inilah hati para aulia, inilah hati para sulaha, orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar dari guru Kashful Anwar, ayah beliau Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, membaktikan hidupnya untuk menebar rahmat. Perhatian beliau kepada hamba-hamba Allah yang menginginkan kedekatan kepada Allah begitu besar. Beliau inginkan bukan cuman santri-santri itu tidak dipungut biaya, tetapi beliau pikirkan bagaimana dapat tinggal dan dapat memperoleh makanan, padahal beliau bukan orang yang mampu. Perhatian umat, perhatian ulama kepada hamba-hamba Allah. Saya ambilkan sedikit cerita tentang bagaimana rahmat para aulia wassalihin. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu suatu hari berjalan, di tengah jalan ia melihat ada seorang pemabuk tergeletak, dan saat itu sang pemabuk tampak di mulutnya busa minuman keras. Maka Sayyidina Ibrahim bin Adham pun menunduk menghampiri pemabuk yang tak sadarkan diri tadi, kemudian mengambil air dan membersihkan mulutnya, kemudian mengatakan, musibah apa, penyakit apa yang menimpa hamba yang berzikir kepada Allah ini? Lisan yang dia gunakan untuk berzikir kepada Allah, mengapa kena musibah sehingga di lisannya ada minuman keras? Maka ia bersihkan dengan penuh cinta. Ia tidak ingin ada minuman keras di mulut lisan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ia pergi meninggalkan orang tersebut. Maka saat orang itu sadar, masyarakat berkata, kamu tahu apa yang terjadi pada dirimu saat engkau tak sadarkan diri tadi? Tidak, saya tidak tahu. Lisanmu dibasuh dengan air yang suci oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Maka orang itu pun berkata,
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, aku bertobat kepadamu. Seketika itu juga ia kembali ke jalan yang lurus. Ibrahim bin Adham pun malam hari tidur, dan dalam mimpinya ia mendengar sebuah suara yang berkata, wahai Ibrahim, kau bersihkan zahirnya, maka apakah engkau kira aku tidak akan mensucikan batinnya? Hadirin yang dimuliakan Allah, rahmah. Mana ajaran rahmah? Mana ajaran kasih sayang? Mana ingatan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana balas budi kita kepada para ulama? Mana balas budi kita kepada para aulia? Mana balas budi kita kepada para solehin? Mana balas budi kita kepada ahli ulama? Mana balas budi kita kepada para aulia? Mana balas budi kita kepada para solehin? Mana balas budi kita kepada ahli kita kepada sahabat Nabi? Mana balas budi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Hafsi rahimahullah rahmatal abrar, yang dimakamkan di Ampel Kubah, bagi warga Bangil, bagi warga Surabaya, bagi orang Jawa Timur, jika tidak menziarahi makam beliau maka keterlaluan. Al-Habib Muhammad bin Idrus inilah yang membawa Simtud Durar ke Indonesia atas perintah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi radhiyallahu anhu. Kita harus membalas jasanya, ziarahi makamnya. Bagaimana beliau ketika memberikan nasihat, beliau katakan dalam kalamnya, balaslah kebajikan setiap orang yang berbuat kebajikan kepadamu, wa in kana kafiran, meskipun orang itu adalah orang kafir. Jangan kamu lihat zat kufurnya, jangan kamu sosoknya dia orang kafir, tetapi balaslah kebaikannya dengan kebaikan setimpal. Hadirin, beliau ucapkan ini karena meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingatkah kita akan kisah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat di tengah perjalanan kehausan tiada air, maka Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan sahabat yang lain untuk mencari air. Sayyidina Ali dan seorang sahabat itu pun berjalan pergi mencari air di tengah padang Sahara yang gersang. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang wanita badawiyah, wanita dari dusun pedalaman yang tampak membawa air. Sayyidina Ali pun bertanya, di manakah tempat atau letak mata air terdekat? Maka wanita itu berkata, mata air terdekat jaraknya 1 malam perjalanan dengan kuda. Janganlah engkau ke sana, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa dan akan tewas di tengah jalan. Sayyidina Ali berpikir karamallahu wajhah, jika ia mencari mata air itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat akan terlantar kehausan. Maka ia pun ajak wanita itu untuk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, wanita itu diajak menghadap Nabi, kemudian Nabi meminjam airnya. Nabi meminjam airnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjulurkan tangannya yang mulia, telapak tangan beliau yang suci, ke wadah tempat air wanita tersebut. Tiba-tiba dari sela-sela jari jemari Nabi Muhammad SAW mengucur air yang begitu deras, air yang menurut para ulama wa khairun ma'in ma'un qad naba' min baini asabiyin nabiyil mujtaba, dan sebaik-baik air yang mengucur adalah air yang mancar dari sela-sela jari jemari Nabi pilihan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya bakhtuhum, sungguh mulia para sahabat, sungguh beruntung mereka.
para ulama mengatakan air yang diminum oleh para sahabat itu lebih utama daripada air yang ada di surga di telaga Al-Kautsar, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau air yang ada di surga itu adalah air surga, sedangkan ini air yang muncul dari yang paling mulia di alam semesta, yaitu zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mandilah yang mandi, minumlah yang minum, persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Rasul kembalikan air dan Rasul berkata, Bilma, coba engkau lihat, airmu tidak berkurang, aku hanya mengambil karunia Allah, tidak mengambil airmu. Air itu justru tidak berkurang tetapi semakin bertambah. Maka pada saat itulah Nabi Muhammad SAW tahkan kepada para sahabat, sembari Rasul meminjam selendang wanita itu dan Rasul menggelarnya, Rasul katakan kepada para sahabat, berikan apa yang kalian miliki, hadiahkan untuk wanita ini. Maka sahabat yang punya sebutir kurma memberikan sebutir kurma, yang punya 2 butir kurma memberikan 2 butir kurma, yang punya gandum memberikan gandum. Fahiya kafirah, padahal wanita ini kafir, bukan muslimah. Seorang kafir tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya. Nabi Muhammad SAW tidak merampas airnya, tetapi meminjamnya dan mengembalikannya dengan lebih. Setelah itu masih memberi upah tambahan. Maka terkumpul wanita ini pulang membawa harta yang banyak. Singkat cerita, selama bertahun-tahun wanita itu heran, kenapa setiap muslimin yang diutus Rasul untuk menduduki daerah-daerah tertentu tidak pernah masuk ke daerahnya, tidak pernah mengganggu daerahnya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, jangan ganggu wanita itu dan kaumnya. Balas budi Nabi Muhammad SAW. Wanita ini telah menyelamatkan nyawa para sahabat yang kehausan, nyawa Nabi Muhammad SAW yang kehausan. Meskipun Rasul punya mukjizat, nyawa dibayar dengan nyawa, maka Rasul balas budi wanita itu, tidak ingin mengganggu daerahnya dan kaumnya. Rasul lindungi dengan perintahnya. Wanita itu pun kemudian berkata, tidak mungkin ini dilakukan tanpa tujuan, pasti ini perintah dari pimpinan beliau, pimpinan mereka. Maka serentak wanita itu berkata, maukah kalian masuk Islam bersamaku? Maka seketika itu wanita itu Islam, semua dengan kaumnya. Orang yang berjasa kepada Nabi Muhammad SAW dibalas oleh Allah dengan surganya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mana balas budi kita kepada para aulia? Mana balas budi kita kepada para salihin? Mana balas budi kita kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum? Mana balas budi kita kepada orang-orang yang soleh? Mari kita sebut manaqib mereka, kita sebut kebaikan-kebaikan mereka, kita tunjukkan kebenaran mereka, kita ajarkan kepada anak kita siapa itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, siapa itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, siapa itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, siapa itu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, siapa itu Sayyidina Hasan wal Husain, siapa itu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Satu persatu ajarkan kepada keluarga kita. Dan siapa itu ulama, siapa itu al-arif billah, siapa itu aulia, kenalkan kepada mereka. Karena terus terang kita kosong dan gersang tentang sejarah kehidupan orang-orang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, haul seperti inilah yang membuat kita ingat kembali kepada akhlak mulia orang-orang yang soleh. Terakhir, saya hanya akan sisipkan satu cerita yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang soleh itu selalu ikut bersama kita, selalu hadir di majelis yang seperti ini, selalu memperhatikan kita. Dikatakan ada seorang yang setiap sore dia pergi ke pemakaman di masjid di sana untuk menanti jenazah yang mau disolatkan jika ada orang yang meninggal dunia. Setiap hari ia berbuat demikian. Sore hari ketika hendak pulang, ia pun melihat ke arah pemakaman, berjalan ke pintu untuk masuk pemakaman. Kemudian ia ucapkan doa yang kurang lebih sangat pendek, yang maknanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian semua, semoga Allah menghibur keterasingan kalian, semoga Allah menerima amal kalian, semoga Allah melipat gandakan pahala kalian. Kurang lebih demikian makna dari doanya. Kemudian pulang, dibaca sekali kemudian pulang. Setiap hari lakukan seperti ini. Suatu hari karena tergesa-gesa, sore hari ia tidak menjenguk pintu pemakaman, langsung pulang. Bertemu dengan keluarganya, tidur di malam hari. Ketika di malam hari dia tidur, dia bermimpi tiba-tiba didatangi oleh manusia yang jumlahnya tidak terkira.
Maka ia pun ketakutan. Ma antum, apa kalian ini? Bukan man antum, siapa kalian ini, apa kalian ini? Sesuatu yang dahsyat. Apa kalian ini? Maka dijawab, kami adalah ahlil kubur. Kami adalah orang-orang yang dimakamkan di pemakaman, yang setiap sore engkau mendoakan kami. Ketahuilah sesungguhnya doamu sampai kepada kami. Apa hari ini engkau tidak mendoakan kami? Hadirin yang dimuliakan Allah, beginilah kalau kita punya silah, punya hubungan dengan orang-orang soleh. Jika kita suka kirim Fatihah, jika kita suka menghadiri majelis seperti ini, kita akan diingat. Ingatlah, al-maut bayaji, mati akan datang. Apa yang mau diandalkan? Sadar gak punya apa-apa. Pantasnya kita ini dibakar, dipanggang di dasar api neraka. Pantasnya itu. Tapi Allah Ghafur, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Penyayang. Allah buka pintu ampunan, Allah buka pintu taubat bagi orang-orang yang mau datang menghadap kepada Allah. Dengan kita duduk di tempat seperti ini, Allah, ketika sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Muhammad Anis bin Habib Alwi Ibn Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi yang dimakamkan di Solo, sahibul haul almarhum, beberapa saat sebelum beliau terkena stroke yang terakhir selepas khatam Bukhari, beliau waktu itu duduk menasehati ibu-ibu dengan sebuah nasihat yang tidak pernah beliau sampaikan kepada orang sebelumnya. Beliau kumpulkan ibu-ibu yang selepas khatam Bukhari, yang masak dan lain sebagainya, duduk bersama. Kemudian beliau duduk memberikan nasihat. Beliau ceritakan orang manusia itu lemah, manusia itu mudah kena penyakit. Kalau udah kena penyakit kadang tidak bisa berbuat apa-apa, kadang tubuhnya tidak bisa bergerak. Beliau menceritakan apa yang akan terjadi pada dirinya di sore hari itu. Kemudian beliau mengatakan, orang-orang yang semasa hidupnya suka menghadiri majelis ilmu seperti khatam Bukhari, di hal yang demikian, yang suka menghadiri seperti itu, maka ketika ia sudah tidak mampu bergerak, lisan tidak mampu bergerak, kadang mata juga tidak mampu untuk menatap, telinga sudah tidak mampu mendengar, tubuh terbujur kaku dan tidak dapat berbuat apa-apa, saat itulah Allah akan tampakkan majelis-majelis tersebut di hadapannya, menghiburnya, menenteramkan jiwanya, membuatnya tenang dan damai, sehingga ketika Israel datang menjemput, ia pun akan tersenyum bahagia. Dan ini yang dialami para aulia wassalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tercatat minal mahbubin, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mencatat kita dalam kelompok para aulia wassalihin. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sayangilah kami ya Rabb, sayangi kami ya Rabb. Kami penuh dosa, penuh maksiat, ternoda. Ya Allah, kami hanya berharap kepada syafaat Nabi Muhammad SAW, berharap pada syafaat orang-orang yang Engkau cintai ya Rabb. Jangan Engkau haramkan kami dari barakah mereka ya Allah. Jangan Engkau haramkan kami dari keberkahan orang-orang soleh itu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah majelis ini semakin hari semakin makmur, semakin tahun semakin besar, sehingga cahaya kegelapan pun sirna. Yang ada hanyalah sinar yang terang di kota Bangil ini. Semua yang gelap menyingkir, semua yang jahat sirna, semua yang buruk pergi. Yang ada orang-orang yang mencintaimu ya Allah, yang mencintai Allah, yang mencintai ahlul bait Rasulullah, yang mencintai sahabat Rasulullah, yang mencintai aulia illah ya Rabb. Kami mengadu kepadamu ya Allah, jadikan Bangil ini bersih ya Rabb. Sadarkan yang lalai ya Allah,
sadarkan yang lupa ya Allah, sadarkan yang lari ya Allah, kembalikan ke jalanmu ya Rabb, kembalikan ke jalanmu ya Rabb, semua yang menyimpang, semua yang menyimpang ya Rabb, kembalikan ke jalanmu ya Rabb, ma'al lutuf ya Rabb, ma'al lutuf wal afiyah ya Rabb. Jangan dengan cara yang kasar, jangan dengan cara yang keras, karena mereka adalah sahabat-sahabat kami ya Rabb, mereka saudara kami ya Rabb, mereka teman kami ya Rabb. Kanlah kami dan mereka ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Dengan berkat hal ini, dengan berkat awliya wa salihin, khususan bi barakati Syekh Muhammad Syarwani Abdan wa masyayikhih wa usulih wa furu'ih wa jamil habaib, khususan Al-Habib Muhammad bin Adrus Al-Habsi wa jamil habaib ya arhamar rahimin, bi barakatihim ajmain ya Rabb. Bersihkan kami semua sehingga kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang tercatat di sisimu, minal mahbubina indak, orang-orang yang Engkau cintai ya Rabb, orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf, saya kecil yang berbicara di hadapan Anda semua. Semua ini saya lakukan atas perintah dari guru Anda semua, Syekh Kashful Anwar. Sepatutnya saya tidak pantas berdiri di sini karena saya lebih tahu kondisi diri saya. Semoga Allah mengampuni diri saya dan semoga ucapan ini membawa manfaat khususnya bagi yang berbicara dan bagi pendengarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.